Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, hari ini kami akan menyampaikan tentang web yang sudah kami bikin, yaitu web Sistem Arsip Surat SMK Ki Hajar Dewantara. Jadi awal-awal kita akan langsung masuk saja ke bagian dashboard dari admin. Di sini username-nya admin dan passwordnya admin 123. Sini sudah kami tuliskan, jadi langsung login saja. Nah, yang awal itu ada dashboard dari admin tersebut. Itu admin sendiri, dia itu ada jumlah surat masuk itu ada 3, jumlah surat keluar itu ada 0. Terus di sini bisa aksi cepat itu dia langsung ada di sini bagian tambah surat masuk, tambah surat keluar, kalau surat masuk dan kalau surat keluar manajemen pengguna. Yang pertama itu ada surat masuk. Nah, di surat masuk ini kita bisa menambahkan surat. Tadi aku seperti sudah nambahin surat, tapi di sini kita tambahin surat lagi aja. Kita tambahin apa ya? Mungkin ini. Nah, mungkin ini nomor suratnya. Tanggalnya kita bikin tanggal 22 kemarin. Pengirimnya Dinas Perhubungan. Seperti ini mungkin perihalnya mungkin kita pilih kategorinya dulu. Kategorinya kita buat mungkin untuk kesiswaan. Perihalnya untuk sosialisasi siswa. Nah, keterangannya untuk mensosialisasikan siswa. Filenya kita pilih bebas saja. Mungkin kita pilih ini ada file tugas, mungkin kita pilih aja filenya. Nah, sudah masuk filenya. Tadi ini sempat udah masukin beberapa file juga. Ada rapat sosialisasi, undangan rapat, undangan koordinasi. Pengirimnya ini file-file tadi. Di sini juga kita sebagai admin atau sebagai TU bisa menghapus, bisa lihat file, bisa edit juga. Mungkin kita simpan surat tadi. Nah, surat masuk berhasil ditambahkan. Nah, suratnya sudah masuk ke sosialisasi siswa, sudah masuk suratnya. Lanjut kita ke surat keluar. Di surat keluar itu kita bisa menambahkan surat keluar. Jadi fungsinya surat keluar itu, misalnya kita ingin mengirimkan surat ke dinas-dinas lain atau ke sekolah-sekolah lain, kita bisa mengirimkannya lewat lain, tapi kita bisa memasukkan arsip filenya ke sini. Seperti itu. Yang keempat ada manajemen pengguna. Nah, jadi di awal tadi memang tidak ada registrasi. Jadi kalau memang ada pengguna-pengguna baru, saya sebagai adminnya itu menambahkannya di sini. Jadi ada bisa menambahkan nama lengkap, username, passwordnya juga bisa ditambahkan di sini, dan juga perannya dia di sekolah sebagai apa. Seperti itu. Karena kalau ada register di awal oleh pengguna lain, nanti bisa disalahgunakan oleh pengguna tersebut. Tambah pengguna. Jadi di sini sudah ada admin, capsek, guru, TU. Nah, admin dengan TU itu sama aja untuk dashboardnya. Lanjut ke kategori surat. Masuk ke kategori surat itu ada bisa menambahkan kategori baru untuk surat-suratnya. Jadi di sini sudah ada, saya tambahkan ada akademik, edaran, kepegawaian, kesiswaan, keuangan, pengumuman, dan undangan. Saya sudah menambahkan kategori-kategori ini untuk kategori surat tersebut. Nah, yang terakhir ada log aktivitas. Apa itu log aktivitas? Jadi ini surat-surat yang sudah kita tambahkan atau kita keluarkan, yang baru saja kita tambahkan tadi ada di bagian sini. Nah, menambahkan surat masuk yang baru saja tadi jam 53.30, 16.53.30 menambahkan surat masuk. Jadi mungkin itu untuk dashboard dari admin. Kita lanjutkan ke dashboard kepala sekolah. Oke, teman-teman. Terima kasih Mas Video sudah menyerahkan waktunya untuk saya menjelaskan bagian dashboard capsek ya. Mungkin kita langsung masuk aja ke akun kepala sekolah. Jadi di sini kepala sekolah itu dimulai dengan dashboard
ringkasan informasi penting tentang disposisi surat. Nah, di sini disposisi surat untuk menunggu itu 0, disposisi surat untuk selesai itu 0, dan total surat masuknya 4 karena tadi ada tambahan surat. Jadi untuk surat masuknya itu bertambah 1, yaitu tambahannya dari Mas Febio tadi di tanggal 22 bulan 6 2025 perihal sosialisasi siswa dengan pengirimnya adalah Dinas Perhubungan. Untuk aksinya di sini bisa lihat dan bisa disposisi surat tersebut. Terus ada beberapa surat lainnya tentang rapat sosialisasi, pengirimnya Dinas Sosial, perihal tentang undangan rapat koordinasi dan Dinas Pendidikan Labuan Batu Selatan untuk pengirimnya, dan undangan koordinasi lingkungan dan sebagai pengirimnya adalah Dinas Lingkungan. Selanjutnya ada kelola disposisi. Jadi di sini ada 4 surat seperti yang tertera tadi. Ada kelola disposisi surat masuk yang perlu disposisikan ada 2, yaitu sosialisasi siswa dari Dinas Perhubungan dan undangan koordinasi lingkungan dan pengirimnya ada Dinas Lingkungan. Mungkin di sini kita coba untuk aksinya, yaitu untuk membuat disposisi suratnya, surat yang sudah diberikan Mas Febio tadi, disposisi surat untuk rapat perhubungan. Untuk diteruskannya itu kepada guru, semua guru ya. Terus kita bisa simpan disposisi. Oke. Nah, sekarang riwayat disposisi sudah bertambah 1 seperti yang kita disposisikan tadi, yaitu rapat perhubungan tentang disposisinya gitu. Untuk tanggalnya tadi baru didisposisikan ya tanggalnya. Terus diteruskan kepada guru untuk surat undangannya dan statusnya pending. Tuh. Tinggal menunggu konfirmasi dari guru. Selanjutnya ada lihat laporan. Di sini ada laporan arsip surat ringkasan tentang statistik penting terkait pengelolaan arsip surat. Di sini ada total beberapa surat masuknya dan beberapa surat keluar. Nah, surat keluar ini untuk pengiriman surat kita kepada pihak eksternal seperti sekolah lain atau dinas-dinas perhubungan yang lain gitu. Karena di sini kita belum pernah mengirim surat eksternal jadi 0. Terus total pengguna ini 4, apa saja? TU, administrasi, Kepsek dan guru. Jadi 4 akun tersebut yang total pengguna mengelola admin atau arsip surat-surat ini. Terus total disposisinya ada 3 surat. Terus kategorinya di sini ada 2 ya, undangan dan kesiswaan. Jumlahnya ada 4 surat. Untuk surat undangan itu ada 3 dan kesiswaan itu ada 1. Seperti itu. Dan selanjutnya ada lihat surat. Di sini ada daftar surat masuknya. Ada berapa sih yang surat masuk yang ada di SMK Ki Hajar Dewantara ini? Ada 4, yaitu dari Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Lingkungan yang tadi sudah ada disposisi atau belum dikonfirmasi juga untuk surat-suratnya seperti itu. Selanjutnya ada surat keluar ya. Yang terakhir itu surat keluar. Nah, di dalam surat keluar ini kita belum pernah mengirim untuk pihak eksternal, jadi untuk surat keluar belum pernah tercatat dalam sistem gitu. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan dengan Mas Agis sebagai guru. Terima kasih Mas Dimas. Selanjutnya adalah bagian guru. Sini ada dashboard guru. Sini ada surat edaran terbaru dan surat yang dapat diakses oleh guru. Nah, di surat edaran ini kita lihat ada satu yang terbaru ya. Kita lihat di sini surat edaran dan pengumuman. Ini tadi yang telah dibuat oleh Mas Febio di sini ya. Ada nomor suratnya, tanggal surat, pengirimnya dari mana, perihal apa, dan kategorinya. Ini bisa lihat filenya yang tadi dikirim oleh admin ya. Selanjutnya disposisi untuk gurunya. Nah, di sini ada disposisi yang dikirim oleh kepala sekolah. Di sini ada nomor suratnya, disposisinya untuk apa, dari mana, tanggalnya berapa, dan statusnya apa. Di sini ada satu status yang masih pending. Nah, jikalau guru mau
mengkonfirmasi atau menyelesaikan disposisi ini, tinggal klik selesai, oke aja. Di sini statusnya akan berubah. Ya begitu sih. Oke, mungkin bisa dikembalikan kepada Mas Febio. Untuk apa sih Mas web ini digunakan atau web ini diciptakan tuh untuk gunanya untuk apa? Alasan lebih lanjutnya tuh apa sih? Nah, jadi web ini diciptakan itu kan banyak tuh sekolah-sekolah yang belum memiliki arsip-arsip surat, yang masih manual tuh masih banyak banget. Jadi rawan kehilangan seperti itu, rawan kebakaran juga kan. Kalau kebakaran pasti surat-suratnya pasti kebakar. Kalau lama-lama ditinggalkan juga surat-suratnya akan dimakan tikus seperti itu. Jadi kami bikinkan hal ini tuh agar suratnya itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kehilangan, dimakan tikus atau something lainnya yang bisa membuat suratnya itu lenyap. Dan kalau memang masih manual itu kan lama banget untuk mencari surat-surat barunya seperti itu. Jadi surat-surat lama. Jadi adanya itu web arsip surat ini untuk memudahkan lah, untuk mengefisiensikan waktu dari para staf-staf di sekolah Ki Hajar. Jadi semuanya akan lebih mudah, akan lebih efisien dari waktu, dari surat-suratnya akan lebih tersusun rapi seperti itu. Oke. Jadi seperti itu. Oke. Mungkin segitu aja ya penjelasan dari kelompok kami dan kegunaan, alasan, dan apa saja sih yang mau kami perbaiki dari masalah-masalah yang ada di sistem untuk SMK Ki Hajar Dewantara atau meliputi tentang pendidikan yang ada di Indonesia ini. Itu dengan kemajuannya teknologi yang ada di dunia, mungkin kita bisa mengimbangi lah untuk pendidikan itu mengikuti seperti itu. Cukup dari Mas Agis atau Mas Febio? Mungkin segitu aja dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.